oleh anugerah-Mu, ampunilah oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam ibadah rumah GKJ Gandaria. Selamat hari Minggu dalam sehat selalu. Ibadah hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Didik Christian Adi Cahyono, Kantoria Mbak Kristi dan Mbak Meta, organis Mbak Regina, serta pujian dari kelompok Cibinong. Umat kami undang untuk berdiri. Mari kita mulai ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 5 ayat 1 dan 3. Tuhan Allah namamu. Kami puji
Bapak, saudari-saudara, dan seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita khususkan ibadah saat ini dengan di dalam hati kita mengakui demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah keempat. Di minggu ini adalah saat bagi kita untuk menyadari keberadaan kita yang telah dipulihkan oleh Kristus. Kasih Tuhan yang tiada tara telah dinyatakan di dalam Kristus. Saat ini saya akan mematikan lilin sebagai tanda bela rasa kita atas pengorbanan Kristus di kayu salib yang memulihkan kita dari kuasa dosa. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala sukari saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang pengasih, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dosa dan memohon pengampunan. Kami sering mendukakan Tuhan dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kami tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami sering lupa mensyukuri anugerah Tuhan, namun sebaliknya begitu mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Kami sering menyia-nyiakan berkat Tuhan dan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Kami datang memohon pengampunan-Mu. Tolonglah dan mampukan kami bertobat dan meninggalkan segala kesalahan kami. Amin.
Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami menikmati kehidupan. Kami merasakan campur tangan Allah. Kini kami mengundang Roh Kudus untuk menata hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kami diteguhkan, kami diubahkan dan terus disempurnakan, agar hidup yang kami jalani selaras dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan diri ya Tuhan, bersabdalah. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bacaan Alkitab pertama diambil dari Bilangan 21 ayat 4-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberiu untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari kita melantunkan Mazmur 107 ayat 1 sampai 3 dan 17 sampai 22 secara berbalasan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari utara dan selatan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ada mereka yang jadi sakit karena perilakunya yang berdosa, disiksa oleh sebab kesalahan. Salah mereka, dan mereka muak, dan mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Mereka berseru pada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan. Disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Biarlah mereka bersyukur karena kasih setiamu Tuhan, karena berbuat
Bacaan Alkitab kedua diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik, karena selalu ada kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Sudah ngopi hari ini? Ya, kalau sudah nikmatilah, kalau belum nanti habis ibadah bikin kopi. Saya akan menunjukkan sesuatu. Ya, ini kopi instan lah. Mungkin bisa di zoom. Kopi instan, saya tidak menyebut merek. Dan saya juga bukan peminum kopi instan, karena saya lebih suka minum kopi hitam. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bukan kopinya, tapi gelasnya. Bagaimana cara yang paling sederhana untuk membersihkan gelas ini dari sisa kopi ini, supaya gelasnya bisa dipakai lagi? Silahkan ngobrol dengan anggota keluarga, gimana caranya? Mungkin ada yang bilang, alah buang aja mas, toh itu gelas plastik, murah harganya. Bisa, tapi itu pasti nanti akan diprotes oleh pecinta lingkungan. Membuang gelas plastik sembarangan mencemari lingkungan, dan gelasnya tidak bisa dipakai lagi. Pertanyaan saya kan, gimana caranya membersihkan gelas ini supaya gelasnya bisa dipakai? Nah, ibu bapak dan saudari-saudara, ada banyak cara. Saya mau menunjukkan cara yang mungkin effortnya paling sedikit. Sayang tidak ada keran air di dalam ruangan ini, tapi kalau ada, misalnya saudara-saudara berada di dapur, letakkan gelas ini di bawah keran air, lalu hidupkan keran air itu supaya airnya mengalir mengisi gelas ini. Terus biarkan saja, airnya pasti akan meluber. Terus biarkan saja. Nanti pada akhirnya saudara-saudara akan mendapati gelas ini bersih, karena sisa kopi ini terbasuh oleh aliran air. Sederhana bukan? Gak usah pakai usaha macam-macam, taruh saja di bawah keran air, hidupkan air, gelas ini bersih. Nah, sekarang apa kaitannya membersihkan gelas kopi ini dengan bacaan-bacaan kita hari ini? Supaya lebih leluasa, saya letakkan kembali dulu gelas ini. Tema hari ini jelas, sederhana, enak didengarkan. Dipulihkan dari kuasa dosa. Kata dipulihkan sudah menggambarkan proses yang terjadi. Kata dipulihkan adalah kata kerja pasif. Lalu bagaimana? Teks bacaan kita menjelaskan sebuah kisah yang menarik. Satu buah kisah di Perjanjian Lama yang kemudian dilihat lagi menjadi referensi di bagian Perjanjian Baru. Bacaan kita yang pertama dari Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Kisah bagaimana orang-orang Israel marah kepada Musa, marah kepada Tuhan, protes. Kenapa
Engkau memimpin kami keluar dari Mesir, protes mereka. Protes ini sebetulnya kalau dilihat, saudara-saudara yang terkasih, ini protes yang buat saya sendiri itu tidak masuk akal. Mereka protes kenapa dikeluarkan dari tanah Mesir hanya karena mereka tidak menemukan roti. Apakah benar mereka kelaparan dan tidak menemukan roti? Tidak. Kalau kita membaca teks-teks sebelumnya, Allah memelihara orang-orang Israel dalam perjalanan pengembaraannya dari Mesir ke tanah Kanaan. Pagi diberi mana, sore hari diberi burung puyuh, makanan terjamin. Tapi ternyata sifat dasar mereka ya memang keras kepala. Kalau orang Jawa bilang beguguk ngutawaton. Ada saja yang bisa dijadikan bahan untuk protes. Protes kepada Musa, protes kepada Allah. Karena intinya mereka tidak puas atas apa yang mereka terima. Merengek-rengek, meminta perhatian. Tuhan kemudian menyuruh ular-ular tedung untuk memagut orang Israel. Banyak orang yang sakit, mati. Tetapi kemudian ketika mereka sadar bahwa kemarahan mereka pada Tuhan tidak menyelesaikan persoalan, bahkan hanya mendatangkan malapetaka, barulah mereka sadar, kami telah berdosa, tolonglah kami. Ini tipikal orang-orang Israel. Dalam kondisi baik, protes, apapun protes itu, dan biasanya hanya karena mereka tidak terima saja, mereka kurang bersyukur atas realitas yang mereka rasakan. Tuhan menghukum karena protes mereka, lalu mereka kemudian sadar, oh ya kami sudah bersalah, ampuni kami Tuhan. Dan Tuhan menolong. Musa diminta membuat ular tembaga, lalu ditaruh di tiang, lalu memerintahkan, lihatlah, pandanglah ular itu, kau akan pulih, kau akan sembuh. Dan itu yang dilakukan oleh Musa. Allah menolong melalui ular tembaga. Kisah ini kemudian diceritakan ulang oleh penulis Injil Yohanes melalui perkataan yang disampaikan oleh Yesus kepada Nikodemus. Kisahnya menarik, ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Di dalam Yohanes 3 mulai dari ayat 14 sampai 21 tertulis dengan jelas, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Penulis Injil Yohanes memakai sosok Yesus yang mengutip teks dari Bilangan, memadankan antara ular tembaga di padang gurun dengan sang anak manusia. Mungkin kita bertanya, loh kok Yesus disamakan dengan ular? Bukankah ular itu lambang setan? Ular itu penggoda? Nah, ibu bapak dan saudari-saudara, di dalam kitab suci kita ada banyak penafsiran tentang Alkitab. Oh, bukan tentang Alkitab, saya salah. Tentang ular. Ular tidak melulu digambarkan sebagai sosok penggoda yang menggoda. Kejadian 3, ular digambarkan sebagai binatang yang paling cerdik.
Pengajaran Yesus misalnya mengatakan, cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Jadi ular tidak melulu digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Nah, penggambaran tipologis ini saudara-saudara diangkat lagi untuk menunjukkan bahwa anak manusia itulah yang harus menjadi pusat perhatian. Nah, ibu bapak dan saudari-saudara, di dalam kitab suci ada banyak penggambaran tentang ular dan tidak semuanya negatif. Kejadian 3 misalnya, ular digambarkan sebagai binatang yang paling cerdik. Dalam Perjanjian Baru misalnya, Yesus menasihati murid-muridnya supaya memiliki kecerdikan seperti ular. Hendaklah kamu tulus seperti merpati, tetapi juga cerdik seperti ular. Nah, yang menjadi poin penekanan adalah ibu bapak dan saudari-saudara, baik di dalam Injil Yohanes maupun di dalam kitab Bilangan, sama-sama mau meletakkan siapa yang harus menjadi pusat perhatian. Dalam Injil Yohanes, sang anak manusia yang harus ditinggikan. Karena Allah mengasihi dunia, dia mengaruniakan anaknya, dan sang anak inilah yang akan menjadi penyelamat, dan karena itu dialah yang harus menjadi pusat perhatian. Menjadi titik sentral orang mengarahkan hidup. Supaya apa? Supaya selamat. Di dalam kitab Bilangan, ular tembaga yang dibuat Musa itulah yang menjadi titik sentral supaya bangsa Israel yang tadi luka dan sakit karena digigit ular bisa sembuh. Tipologi ini menarik, menempatkan sosok sentral menjadi pusat perhatian dan sama-sama bermuara pada satu harapan banyak orang, keselamatan. Bangsa Israel cukup memandang ular itu, dia sembuh. Pengajaran Yesus kepada Nikodemus mengatakan, percayalah kepada Sang Anak Manusia, engkau akan diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Nah, di sini persoalannya, ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Tema hari ini berbicara tentang dipulihkan dari kuasa dosa. Artinya, sang subjek yang dikuasai oleh dosa tidak mungkin memulihkan diri sendiri. Harus ada sosok di luar dirinya yang memulihkan, yang melakukan tindakan aktif, sehingga subjek itu pulih. Dan itu yang terjadi, saudara-saudara. Dalam kitab Bilangan, Allah yang aktif menyuruh Musa buat ular tembaga. Dalam Injil Yohanes, Allah yang aktif karena begitu besar kasih Allah pada manusia, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya dapat hidup. Lalu apa yang dilakukan oleh sang subjek yang hendak menerima ini? Yang dilakukan adalah cukup menerima. Menerima itu bukan berarti ya sudahlah diam saja menunggu. Tidak. Ternyata dalam proses untuk menerima karunia Allah, dia harus melakukan sesuatu. Orang-orang Israel supaya sembuh, dia harus mengarahkan pandangannya melihat ular tembaga. Do something. Supaya diselamatkan, orang harus mengarahkan hidupnya pada Kristus. Menerima Kristus.
Bukankah Allah yang bekerja? Iya, Allah yang berinisiatif, Allah yang aktif melakukan. Manusia menerima. Cara menerimanya seperti apa? Seperti ilustrasi gelas kopi kotor tadi. Yang perlu dilakukan hanya menempatkan diri di bawah urapan, curahan, hujan berkat, atau apapun istilahnya. Menerima karunia Allah itu terus hadir, membersihkan diri kita, hingga akhirnya kita bersih. Menerima karunia pengampunan hanya bisa dilakukan kalau seseorang itu mengakui. Proses mengakui, proses pengakuan inilah yang dianalogikan dengan membawa gelas kotor ke bawah pancuran tadi. Ini yang tidak ditemukan di kisah orang-orang Israel sebelum melihat ular tembaga. Mereka tidak mengakui mereka dipelihara oleh Tuhan, makanya protes. Kenapa kau bawa kami keluar dari Mesir? Padahal kita tahu semua kondisi di Mesir jauh lebih buruk karena mereka jadi budak. Pengakuan, saudara-saudara. Satu kata sederhana tapi kadang sulit ditemukan dalam kehidupan kita. Mengakui keterbatasan, mengakui kesalahan, mengakui segala kelemahan. Karena yang kita lakukan adalah bukan mengakui semua kelemahan itu, tapi menunjukkan bahwa aku hebat, aku kuat. Ketika ada masalah, bukan mengatakan, ya, saya yang bersalah. Tapi dengan mudah kita mengatakan, dia yang bersalah. Ini gara-gara dia. Ini gara-gara mereka. Aku pasti tidak salah. Blaming others, menyalahkan orang lain. Seperti orang Israel, menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan ketika kesulitan itu tiba. Oleh karena itu pepatah ini benar. Saudara-saudara ingin tahu bagaimana karakter sejati seseorang? Lihatlah orang itu ketika dia menghadapi masalah. Hal itu akan memunculkan karakter sejatinya. Saudara-saudara bisa cek. Nah, sekarang di minggu-minggu Prapaskah ini mungkin ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Mungkin kesulitan-kesulitan itu justru dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana realitas sejati karakter kita. Nah, supaya kita tidak terjebak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel, mulailah kita jadi gelas kopi kotor tadi. Anugerah Allah itu terus tercurah setiap hari. Yang perlu kita lakukan adalah merelakan diri kita, menerima, membuka diri. Aku menerimamu ya Allah. Aku mengakui semua kesalahanku. Dan aku membuka diri agar anugerah-Mu menghapus semua kesalahan kami. Dengan begitu, kita dipulihkan. Dengan begitu, segala kekotoran, dosa, pelanggaran kita dipulihkan oleh Allah. Amin. Saat hening untuk kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Allah, Sang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu, kami bersyukur atas anugerah-Mu, kami bersyukur atas seluruh rangkaian karunia yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Betapapun terkadang kami tidak merasakannya. Kadang kami terlena begitu saja, sehingga lupa bahwa semuanya yang terjadi adalah berkat. Terkadang kami begitu merasa terbeban, sehingga kami lupa bahwa di dalam setiap keadaan Allah hadir dan menopang. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Dan kini kiranya kebaikan Tuhan terus menuntun kami, agar kami hidup di dalam terang. Ampuni kami ketika sampai dengan saat ini kami masih nyaman bersembunyi di dalam kegelapan, enggan mengakui keterbatasan, memperbesar ego dan keangkuhan diri, menutup mata dari kebaikan Allah. Saat ini kami belajar untuk menempatkan Kristus sebagai pusat, menjadi arah dan tujuan kehidupan. Di dalam karya dan anugerah Allah, kami diberi kesempatan untuk menyambut dan menerimanya. Dan kiranya kami dengan penuh kerendahan diri mau mengakui dan menerimanya, agar nyata kasih Allah yang sempurna bagi kehidupan kami. Ampuni kami ketika kami masih terus mengeraskan diri. Ampuni kami ketika kami gemar memprotes dan tidak terima atas karunia dan kehendak-Mu yang tidak bisa kami terima. Ampuni kami, karena terkadang kami sama seperti orang-orang Israel yang gemar marah kepada Musa dan Allah. Ampuni kami. Dan di saat yang indah ini, biarlah kami bertelut memohon pengampunan dari-Mu. Pulihkanlah. Tuhan, di dalam kerendahan hati kami berseru. Kiranya Allah terus menolong kami dalam menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Di tengah perjuangan kami menghadapi pandemi, Allah kiranya menjaga kami, menguatkan kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang terpaksa harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai karena pandemi ini.
teguhkanlah hati mereka, kuatkan dan hiburkan. Kami yang terus menghadapi kesulitan hidup karena berbagai keterbatasan, Allah kiranya menolong kami agar kami terus bisa melangkah dengan pengharapan. Kami berdoa untuk seluruh lapisan masyarakat yang tengah berjibaku melawan COVID-19. Di bidang manapun mereka hidup dan bekerja, berkat Tuhan kiranya tercurah bagi mereka. Allah, kami berdoa untuk saudara dan sahabat kami yang terus berjuang untuk pulih dari berbagai bencana yang menerpa. Tuhan kiranya menolong. Tuhan kiranya menggerakkan kami untuk berbagi pertolongan dengan mereka. Kami mengingat saudara dan sahabat kami yang sakit dengan berbagai situasi dan kondisi, baik dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Lawatlah, pulihkanlah, sembuhkanlah. Tuhan, kini kami menaikkan doa dan pergumulan pribadi kami. Itulah ya Tuhan, seru dan doa kami. Ada yang tak terkatakan, namun banyak juga yang tak bisa kami ungkapkan. Allah mendengarnya. Kami serahkan semuanya di dalam nama Sang Kasih, Yesus Kristus. Amin.
Kita akan mengumpulkan persembahan. Firman yang mendasari persembahan adalah Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Pengumpulan persembahan akan diiringi dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 153 ayat 1 dan 3. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya.
Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Segala ungkapan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, atas kasih karunia dan berkat-Mu yang boleh selalu kami terima dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau kuduskan persembahan ini, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat pelayanan-Mu. Terlebih ajarkan kami untuk lebih mampu memberikan persembahan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, menjalani liturgi sosial kita. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama, sebab kami rindu menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.